Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat bergabung seluruh mahasiswa S2 PAI dalam mata kuliah publikasi jurnal ilmiah. Mata kuliah ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan platform OnClass. Suatu saat nanti jika memungkinkan dilaksanakan secara offline di kampus, tapi tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami akan menjelaskan keseluruhan perkuliahan ini yang penjelasan itu sebetulnya sudah kami tampilkan dalam slide yang sudah kami upload juga di dalam OnClass ini, dan video ini untuk menjelaskan slide itu. Tapi sebelumnya kami memperkenalkan diri secara singkat. Mungkin di antara mahasiswa ada yang belum mengenal saya. Nama Anjar Nugroho, S1 Fakultas Syariah YIN Sunan Kalijaga, S2 Hukum Islam dengan konsentrasi politik Islam, UIN Sunan Kalijaga. Kemudian S2 lagi di Hubungan Internasional UMY, dan kemudian doktor atau S3 Politik Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu sekilas riwayat pendidikan saya. Home base saya sehari-hari di Fakultas Agama Islam. Sudah menjadi dosen sejak tahun 2000 sehingga sampai saat ini sudah 20 tahun mengabdi sebagai dosen. Jabatan akademik saat ini lektor kepala, sedang dalam proses untuk menuju guru besar. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan SK guru besar bisa kami dapatkan. Minta doanya semuanya. Itu sekilas perkenalan dari saya. Nah, mata kuliah ini itu mempunyai tujuan. Yang pertama, seluruh mahasiswa bisa memahami tentang urgensi publikasi ilmiah. Mengapa harus ada publikasi ilmiah? Mengapa artikel kita harus kita publikasikan di dalam jurnal? Nah, kemudian yang kedua, seluruh mahasiswa bisa memahami seluk-beluk jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu ciri-cirinya seperti apa? Apa bedanya antara jurnal ilmiah dengan majalah atau jurnal-jurnal lain yang tidak ilmiah? Dan kemudian juga kita nanti akan mengetahui macam-macam jurnal ilmiah. Ada jurnal ilmiah nasional, ada jurnal ilmiah internasional, ada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, ada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Nah, apa bedanya di antara jenis-jenis jurnal itu? Nanti kita akan mempelajari hal tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga itu para mahasiswa semuanya dapat membuat artikel ilmiah. Jadi semuanya saja nanti wajib untuk membuat menyajikan artikel ilmiah, di mana setelah artikel ilmiah itu siap atau tersaji, maka kemudian artikel ilmiah itu nanti akan kita submit ke jurnal ilmiah yang dituju. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah seluruh mahasiswa dapat mencari jurnal ilmiah nasional dan internasional. Ya. Pencarian ini penting karena nanti artikel kita kan akan kita submit di jurnal tersebut, maka kita harus mencari jurnal yang tepat, ya, jurnal yang pas dengan artikel yang kita punya. Topik artikel tertentu
itu harus bisa terbit oleh jurnal yang topiknya sama atau skupnya sama. Jadi jurnal ilmiah yang kita tuju itu skupnya harus sama dengan tema artikel yang kita punya. Kalau beda, tentu artikel kita akan ditolak oleh jurnal itu. Maka kita perlu mengetahui cara mencari jurnal-jurnal yang akan kita tuju, yang akan kita yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk publikasi artikel-artikel yang kita punya. Kemudian tujuan mata kuliah berikutnya adalah seluruh mahasiswa dapat melakukan submit, ya. Submit itu artinya mengajukan artikel ke jurnal yang kita tuju, namanya submit. Seluruh proses submit itu secara online, nanti dalam satu sistem yang namanya OJS, Open Journal System. Nanti akan kita pelajari OJS itu bagaimana, dan tentu kemudian setelah kita mempelajari tentang OJS, di dalamnya kita akan tahu bagaimana cara mensubmit artikel kita ke dalam jurnal tersebut. Nah, setelah semua mahasiswa bisa melakukan submit, nah maka ini menjadi tujuan akhir dari mata kuliah ini. Setelah submit nanti nanti ada proses, ya. Setelah submit di jurnal nanti ada sebuah proses review oleh pengelola jurnal. Dari hasil review itu kemudian ada revisi-revisi yang perlu kita lakukan, dan setelah revisi kemudian kita kita sampaikan kembali atau kita submit kembali ke jurnal tersebut, sampai akhirnya kemudian kita mendapatkan apa yang disebut dengan pengumuman diterimanya artikel kita atau letter of acceptance. Kalau diterima dapat letter of acceptance, ya, atau LOA. Kalau nggak diterima, ya namanya di reject, ya, ditolak. Kalau ditolak bagaimana? Ya kita cari jurnal lagi, jurnal yang lainnya lagi. Nah, itu saya kira liku-likunya orang yang ingin publikasi di jurnal. Artinya belum tentu artikel yang kita sampaikan ke pengelola jurnal itu diterima. Ya, nanti akan kita pelajari faktor-faktor apa yang menyebabkan artikel kita ditolak oleh pengelola jurnal. Nah, teman-teman semua, kegiatan perkuliahan kita nanti kuliah tutorial secara daring. Saya akan menyajikan materi melalui slide, lalu kemudian saya jelaskan dalam video seperti ini. Kemudian nanti memungkinkan mahasiswa untuk melakukan bimbingan individual, baik secara daring maupun secara luring. Jadi silahkan nanti kontak saya untuk melakukan bimbingan secara individual. Tentu akan lebih memudahkan bimbingan individual itu secara luring, ya. Tapi kalau menginginkan daring juga nanti akan saya layani. Kemudian kegiatan perguruan kita yang lain adalah diskusi secara daring. Nanti ikuti saja seluruh petunjuk dan seluruh menu yang ada di OnClass. Di situ kan ada menu misalnya daftar hadir, ya diisilah daftar hadir. Kemudian ada menu diskusi, ada beberapa pertanyaan pancingan dalam diskusi itu, dan Anda menjawab, ya, pancingan pertanyaan dalam diskusi tersebut. Kemudian kegiatan perkuliahan berikutnya adalah tugas individu.
tugas individu ini semuanya wajib membuat atau menyajikan ya sebuah artikel ilmiah. Nah, ini wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa karena artikel ilmiah itulah yang nanti akan kita submit ya ke jurnal. Kalau tidak ada artikel ya tidak bisa submit. Kalau tidak submit ya maka nanti tidak lulus dalam mata kuliah ini. Jadi keberadaan artikel ilmiah bagi teman-teman semua itu sangat sangat penting sekali. Nah, nanti kemudian kegiatan perkuliahan kita diakhiri dengan ujian akhir, dan ujian akhir itu bentuknya adalah submit ke jurnal ilmiah. Jadi kalau sudah bisa submit ke jurnal ilmiah ya, itu nanti kami anggap Anda semua sudah lulus di mata kuliah ini. Kira-kira begitu, mudah sekali mata kuliah kita, ikuti saja dengan sebaik-baiknya. Perlu kami sampaikan tentang tata tertib ya, tata aturan atau kontrak belajar dalam mata kuliah ini. Yang pertama, kami sampaikan bahwa semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini wajib mengikuti kuliah daring melalui on-class. Ya. On-class ini sudah dibuat sedemikian rupa, nyambung dengan sistem akademik, sehingga pimpinan universitas pun mewajibkan seluruh dosen untuk melaksanakan kuliah daring itu melalui on-class yang sudah disediakan oleh universitas. Kemudian semua mahasiswa wajib mengisi daftar hadir di dalam on-class. Ini sebagai bukti administratif bahwa saudara-saudara menyimak mengikuti mata kuliah ini melalui on-class. Kemudian semua mahasiswa harus aktif berdiskusi dalam setiap sesi. Setiap sesi nanti kami sediakan forum-forum diskusi, Anda ikuti, Anda cermati pertanyaannya, lalu kemudian Anda jawab setiap pertanyaannya dalam forum diskusi itu. Kemudian semua mahasiswa wajib membuat artikel ilmiah untuk kemudian disubmit ke dalam jurnal ilmiah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ini kami jelaskan secara global materi atau silabi mata kuliah kali ini. Nanti yang pertama kita akan belajar tentang artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Apa bedanya artikel biasa dengan artikel ilmiah? Apa yang kemudian menyebabkan artikel itu menjadi ilmiah? Dan bagaimana kita membuat artikel itu atau bisa membuat sebuah artikel ilmiah. Kemudian jurnal ilmiah, apa yang dimaksud dengan jurnal ilmiah? Apa bedanya jurnal ilmiah dengan majalah atau dengan media massa yang lain? Ini nanti perbincangan di dalam sesi pertama perkuliahan. Kemudian berikutnya disajikan atau akan dipelajari nanti mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional. Jadi jurnal ilmiah itu ada dua kategori, jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah internasional. Jurnal ilmiah nasional ada dua kategori, jurnal ilmiah nasional yang non terakreditasi atau tidak terakreditasi dengan jurnal ilmiah yang terakreditasi. Yang terakreditasi yang dimaksud adalah jurnal ilmiah yang terindeks oleh SINTA yang kemudian mempunyai ranking ya 1 sampai 4 ya, kalau ya 1 sampai 4. Tetapi yang dimaksud jurnal ilmiah terakreditasi yang sesungguhnya itu adalah yang terindeks oleh SINTA di ranking 1 dan 2 ya, nanti apa ranking SINTA 1, 2, 3, 4 dan sebagainya nanti kan kita pelajari ya dalam mata kuliah ini.
Dan kemudian jurnal internasional juga ada dua macam, ada jurnal internasional saja dan ada jurnal internasional yang disebut dengan jurnal internasional bereputasi. Apa ciri-cirinya nanti akan kita pelajari. Kemudian kita nanti juga akan mempelajari tentang Open Journal System. Kita tahu bahwa seluruh jurnal ilmiah yang ada sekarang sudah berbasis online. Tidak ada lagi jurnal yang bentuknya physically, bentuknya hard copy sudah tidak ada, atau bentuknya cetakan sudah tidak ada. Semua jurnal dalam bentuk elektronik, sehingga proses proses publikasi karya di dalam jurnal, ya, mulai dari autor atau penulis menyampaikan artikelnya ke jurnal, ke pengelola jurnal, kemudian pengelola jurnal mereview, lalu kemudian ada proses revisi, kemudian sampai kepada proses publikasi, semuanya dalam bentuk online, ya, dalam bentuk daring. Kemudian bentuk online proses-proses jurnal tadi itu disebut dengan Open Journal System. Maka sistemnya namanya Open Journal System, ya, namanya OJS, Open Journal System. Oke, kemudian berikutnya nanti kita mempelajari, seterusnya nanti akan kita mempelajari tentang mencari dan memilih jurnal. Ya. Sebagaimana yang sudah tadi sekilas sudah saya sampaikan, kita akan menyesuaikan tema artikel kita dengan scope jurnal, sehingga kita harus pandai-pandai memilih jurnal yang tepat sesuai dengan tema artikel kita. Kalau temanya tentang pendidikan misalnya, maka kita cari jurnal yang skopnya adalah pendidikan, atau yang lebih spesifik misalnya pendidikan agama Islam, maka kita cari jurnal yang skopnya spesifik pendidikan agama Islam. Nah, jurnal ilmiah itu semakin spesifik semakin bagus, ya. Ada jurnal pendidikan itu masih kurang spesifik. Spesifik lagi adalah pendidikan biologi atau pendidikan agama Islam, itu lebih spesifik. Atau lebih spesifik lagi, misalnya pendidikan agama, jurnal pendidikan agama untuk anak berkebutuhan khusus, nah, misalnya begitu. Jadi lebih spesifik lagi. Lalu kita juga nanti akan mempelajari tentang bagaimana menyusun artikel ilmiah yang baik, ya, sehingga artikel ilmiah kita itu nanti bisa diterima oleh jurnal ilmiah. Nanti bagaimana tekniknya, bagaimana kriterianya, nanti akan kita praktekkan dalam tulisan-tulisan kita. Kemudian setelah itu nanti kita akan mempelajari tentang submit artikel ilmiah ke jurnal ilmiah. Bagaimana cara submit, bagaimana proses submit itu, dan seterusnya. Dan itu nanti yang kita pelajari di akhir kuliah ini, sampai semua mahasiswa kami pastikan bisa melakukan submit ke jurnal ilmiah. Tetapi perlu diingat, syarat bisa submit adalah kita mempunyai artikel ilmiahnya. Kalau nggak ada artikel ilmiahnya, terus apa yang mau di-submit? Nah, itu kira-kira silabi mata kuliah yang nanti akan kita pelajari materinya secara keseluruhan dalam perkuliahan ini. Saya kira demikian pengantar kuliah ini. Mudah-mudahan walaupun daring, materi yang kami sajikan bisa dipahami, diterima dengan baik oleh seluruh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.